Gimana skripsinya? Udah selesai dong? Itu nanti masih belum selesai juga. Ini ya, ini skripsinya ini bentuknya seperti apa kau punya? Itu ya kau kuantitas atau kualitas. Nah kemudian judulnya apa kan terkait masalah itu. Kemudian juga metode kemudian pendekatan seperti apa yang digunakan dalam mencari data. Kemudian ini penelitiannya untuk apa? Yang paling penting kita paham ini kan terkait masalah materi dulu. Kita harus paham nih judul skripsi kita ini berkaitan tentang apa. Nah kita maunya buatnya seperti apa. Nah sebagai contoh kan saya ngambilnya penggunaan media dalam meningkatkan minat belajar. Nah, otomatis di sini yang menjadi tolak ukur adalah penggunaan medianya. Artinya kita harus paham nih media ini ada kan, media ini terdiri dari beberapa macam nih. Nah kemudian setiap media itu punya karakteristik masing-masing yang sesuai dengan waktu dan kondisi tertentu. Jadi tidak mungkin semuanya bisa digunakan di waktu kapan saja, itu kadang tidak maksimal dia. Nah kemudian contohnya gini, nah media audio kita gunakan di saat kita harus memperlihatkan bahwasanya sebuah gerakan itu seperti ini. Kan tidak mungkin mereka mengetahui gerakan itu hanya melalui pendengaran, bahwa otomatis mereka harus melihat secara langsung, oh gini loh bentuk gerakan yang seharusnya. Contohnya senam apa segala macam, permainan bola gitu kan, itu kan semuanya butuh yang namanya audio visual. Selain dari audio atau suara yang mereka dengarkan, mereka juga melihat gerakan yang seperti apa. Agar mereka juga paham, oh gini loh gerakan yang seharusnya. Jadi tidak semuanya itu media ini bisa ditempatkan pada situasi dan kondisi yang mana saja. Artinya memang ada khusus gitu seperti itu. Nah kemudian apa sih keterkaitan antara penggunaan media ini sehingga bisa meningkatkan minat belajar? Ya kita paham lah ya bahwasannya jika kita hanya bercerita tanpa ada yang kita lihat, itu pasti akan menjemukan. Nah sedangkan eh, kebanyakan kita ini lebih menyenangi yang namanya praktek ketimbang teori. Nah sehingga praktek ini itu bisa kita artikan sebuah bentuk gerakan ataupun sebuah bentuk yang dapat kita lihat gitu. Nah sehingga eh, sehingga memang sangat sangat dibutuhkan namanya bantuan dari penggunaan media ini. Agar apa? Agar siswa yang akan kita ajarin ini, contohnya ya saya ambil contoh lagi, kita ingin meneliti nih bagaimana sistem tata surya. Gak mungkin dong kita cuman membaca tanpa melihat sebuah gambar ataupun sebuah video terkait susunan tata surya tersebut. Nah sehingga kita membutuhkan yang namanya sebuah media, entah itu berbentuk gambar, audio visual atau video. Kenapa? Ya karena kita harus membuat agar siswa ini paham bahwa oh seperti ini loh bentuknya, sehingga mereka tertarik. Oh ya seperti ini bentuknya. Mereka bisa mengikuti gerakan-gerakan tersebut, sehingga apabila nanti diberikan tugas, mereka akan sangat mudah mengingat apa yang sudah diberikan sebelumnya. Nah itulah kenapa saya mencoba mengangkat ini yang namanya penggunaan media untuk meningkatkan minat. Ya karena memang kita tahu bahwasanya eh, di zaman yang sekarang ini yang serba mengandalkan teknologi, sudah semestinya kita juga berevolusi ataupun bergerak dari metode-metode yang konvensional yang biasanya kita lakukan secara tradisional, cuma berceramah. Kita lakukan sebuah ide kreatif ya. Kita munculkan sebuah gagasan-gagasan terbaru agar apanya, agar pembelajaran yang dilalui oleh siswa ini tidak apa namanya, tidak menyeluruhkan seperti itulah. Nah sehingga timbul niat belajar. Nah kenapa sih harus kita menimbulkan minat siswa ini ya? Karena kita paham ya,
bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri, dengan niat sendiri, itu hasilnya akan lebih memuaskan ketimbang kita melakukan sesuatu dengan keterpaksaan ataupun setengah-setengah. Akhir itu pasti hasilnya tidak akan maksimal. Sehingga bagaimana cara kita ini membuat para siswa ini bisa mengeluarkan potensi yang luar biasa yang mereka punya semaksimal mungkin dengan bantuan penggunaan media agar timbul minat mereka untuk belajar, ya seperti itu. Nah tentunya jika kita kaitkan dengan materi pembelajaran, ya tentunya kita ini kan berada di tataran tarbiyah atau pendidikan Islam. Nah otomatis kita harus bisa mengaitkan antara pendidikan agama Islam ini dengan mencarikan media yang sesuai untuk digunakan pada saat pembelajaran ini. Contohnya materi tentang perang pada perang apalagi namanya, perang Uhud, perang Jamal. Nah itu kan bisa kita gunakan yang namanya media audio visual ataupun video langsung, dan itu bisa sehingga pembelajaran yang disampaikan itu bisa lebih cepat ditanggapi oleh peserta didik. Nah, seperti itu. Nah kemudian terkait masalah titik atau penyebutan huruf hijaiyah, otomatis kita membutuhkan sebuah audio dan juga ada videonya, sehingga peserta didik ini paham loh, oh bahwa di sini loh letak dari bunyi yang seharusnya keluar. Nah itu kan semua merupakan cara-cara yang bisa kita gunakan. Iya itu artinya bagaimana cara kita membuat siswa ini lebih cepat memahami dan lebih cepat menangkap dari materi yang